Selesai. Karena hari ini sudah nggak pakai ngantri-ngantri lagi. Buat mak-mak sudah clear. Aman. Cuma masalah dompet bapak-bapak ini. Nah, itu Sama dia. kepalanya. Pusing 7 keliling. Itu uang jajan tuh pasti naik tuh. Iya. Jelas. Ya, enggak? Jelas. Yang tadinya jajan 10.000 jadi 20.000. Ya kan gitu kan? Apalagi itu kan bahan pokok. Bahan pokok. Jadi kalau dipikir-pikir ya, anak itu bersyukur kalau istri satu. Dapurnya satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Wirabiri Kupi. Bisnis ngopi ngaji dakwah on street. Kalau disingkat jadi Bingung dah. Oke teman-teman, kita lagi di mana ini? Lagi di Yuk ngopi. kedai Yuk Ngopi. Ini ngomong-ngomong masalah perminyakan selesai ya? Kayaknya selesai. Karena hari ini sudah nggak pakai ngantri-ngantri lagi. Buat mak-mak sudah clear. Aman. Cuma masalah dompet bapak-bapak ini. Nah, itu Sama dia. Kepalanya. Pusing 7 keliling. Jadi harus minum obat sakit kepala terus. Karena harganya menjulang tinggi. Seperti biasa. Seperti yang dibahas sama Ustaz Ruslan. Bahkan lalu. Ya memang begitulah strateginya kalau sekarang itu kan harus dibatasi supaya ada pola pikir di masyarakat itu ya nggak apa-apa deh. Yang penting ada barangnya. Yang penting ada barangnya apapun. Toh ada lagi yang istilahnya apa? Pembenaran dalam hal agamanya. Apa itu? Bahwa rezeki itu sudah diatur. Iya. Datanglah itu orang-orang, saya nggak nyebut ustadz ya, orang-orang datang, ya Allah itu sudah ngatur rezeki kita gitu. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah perlu risau. Tapi saya pernah juga itu hadir di satu kajian disampaikan itu ngapain permasalahkan harga naik naik. Ya. Yang penting kan kita tuh masih bisa beli, yang penting kita tuh masih bisa menikmati. Udahlah cukup itu aja. Toh rezeki diatur sama Allah. Iya. Udah di saat itu ya iya benar. Tapi begitu ini emang Islam gitu ya. Padahal itu imbasnya ya kan. Itu uang jajan tuh pasti naik tuh. Iya. Jelas. Ya, enggak? Jelas. Yang tadinya jajan 10.000 jadi 20.000. Ya kan gitu kan? Apalagi itu kan bahan pokok. Jadi kalau dipikir-pikir ya, anak itu bersyukur kalau istri satu. Dapurnya satu ya. Kalau 2, 3, 4, aduh gimana? Tapi itu nggak juga ya. Gimana dengan tadi kan rezeki sudah Sudah diatur, diatur. ya kan? Iya, ini masalah minyak loh, bukan kebutuhan pokok kalau boleh dikatakan itu. Lo emang masak nasi pakai minyak? Enggak kan? Kalau mau goreng bisa. Ya nasi goreng. Lauknya kan butuh minyak. Lauknya butuh minyak. Masa pakai telur pakai air? Iya, maksud Rebus dong. maksud anak itu yang enggak masalah, bukan kebutuhan pokok aja, itu minta ampun gitu. Apalagi kalau kebutuhan pokok. Saya nggak kebayang. Jangan dibayangin. Iya, saya nggak bayangin. Karena ini semua akan dirasakan. Bayangin. Gimana rasanya Om Wiku cari minyak goreng Untuk 2 dapur. untuk 2 dapur. Betul. Tapi malah yang lebih seru adalah malah sibuk camping. Ya iyalah, masa ngemper malah. kan masalah itu kan hanya datang nanti lewat juga. Oh iya. Ngapain pusing kan bersama kesusahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Oh iya betul. Lo ngapain bikin pusing? Iya. Ayo. Begitu pulang camping minyaknya hadir. Kayak jin ya. Kayak jin. Dia elus dikit muncul dia. Ngomong-ngomong masalah jin itu, kan kemarin itu kan ada ritual penyatuan. Nah, itu. Saya kira cuma di Avatar yang begitu. Penyatuan antara kekuatan bumi, tanah, air.
api gitu. Semuanya jadi Jadi dikendalikan oleh avatar. Ternyata ada juga. Ini gurunya Avatar ini. Jadi yang melakukan trik ini itu gurunya Avatar. Gurunya avatar. Ternyata hebat avatar. Ternyata hebat. Luar biasa. Menginspirasi. Nah, itu dia yang jadi sebuah permasalahan lagi. Pelaku dikatakan syirik. Pelakunya dikatakan syirik nih. Nah sekarang orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendukung bawa tanah tuh dari sana tuh, bawa air, 2 liter, ya kan, naik pesawat gitu kan, datang ke situnya. Ini kan berarti kan mendukung ya? Yes. Mendukung tindakan itu ya. Iya. Nah hukumnya ini apa ini? Nah, Disebut pelaku syirik juga enggak ini? Saya nggak tahu Jangan-jangan juga. yang pelaku syirik yang ini, tapi yang ini tidak disebut sebagai pelaku syirik. Wah, saya nggak tahu itu. Nah, Tapi ngomong-ngomong ini menarik. Saya nggak mau bahas yang orang yang ritual penyatuan berapa elemen itu tadi yang mau gurunya avatar tadi. takut ya. Ah, gurunya Avatar yang main. nanti gurunya itu ngutuk gitu. Nah, saya mau menariknya itu apa dulu di daulah Islam, di negara Islam, pemindahan ibu kota itu ada ritual semacam itu enggak gitu, atau ada upacara resmi seperti itu enggak? Setahu ana itu kan pas Imam Ali mindahin ibu kota dari Madinah ke Kufa itu enggak ada. Bahkan untuk masalah-masalah anggara pun enggak ada istilah. Kita pindah ke Kufa gitu aja selesai. Pindah tinggal ya. Tapi ini kan bukan Apa ngaruh soal sekarang itu terlalu banyak simbol-simbol, terlalu banyak hal-hal yang bikin ruwet lah. budaya. Pengaruh enggak itu? Menurut Kemungkinan ya. Soalnya jangankan untuk ritual pindah ibu kota, budaya itu termasuk masalah nikah. Itu budaya itu masalah jujuran. Jangan dulu resepsi, masalah jujuran. Iya, jujuran bikin acara. Sampai ada di daerah-daerah misalnya S1, S2, S3 itu beda maharnya. Bukan mahar sih, jujurannya. Oh, jujurannya. Jujurannya yang mahal. Panai sama Kemungkinan ya sama. Kalau Bugis ya panai, kalau di sini kan jujuran ya. Itu kan beda gara-gara apa? Mungkin karena tradisi juga. Budaya. Selebihnya walaupun saya harus mengucapkan terima kasih juga karena itu bentuk penghormatan kepada perempuan juga katanya sisi ya, gitu. Satu sisi. Tapi kan kita bahas ini kearifan lokal itu apakah ada sinkronisasi, integralisasi bersama Islam atau memang Islam memandang bahwa jadi kepikiran itu memandang bahwa nggak ada ini kearifan lokal itu nggak ada kaitannya dengan Islam, harus dibuang gitu. Atau kalau misalnya bagus ya diambil gitu. Gimana itu Gus? Gus gimana? Om itu gimana melihatnya? Wah, lagi laptop. Enggak apa-apa, kita namanya juga bira-biri kupi. Jadi ada bagian budaya yang bisa dipakai dan ada bagian budaya yang tidak bisa dipakai karena bentuk-bentuknya pun menyalahi syariat. Oke. Contohnya yaitu tadi larung laut, ya kan, atau banyak budaya terus seperti itu ya kan, pecah kendi, terus ada juga yang naruh bayi baru lahir itu ditemani dengan jarum. Kalau keluar harus penitinya harus isinya bawang merah, bawang putih ya, supaya nggak diganggu. Itu pampir. Kan menghindari pampir itu. Iya. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi ya namanya juga salah satu ini istilahnya nggak mau lah istilahnya ribut sama orang tua ya wes pakai aja sih. Tapi kan kalau tadi ngomongin soal nikah itu kan secara logika kan kalau berarti harus dengan jujuran, harus dengan bermewah-mewahan ketika resepsi dan segala macam. Artinya kan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Iya. Itu kan maksudnya secara logikanya aja gitu ya. Secara logikanya kita mikirkan berarti kan nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi di dalam syariat juga ada itu. Ada seperti uang mahar, kemudian wajibnya walimah, kan gitu kan. Artinya yang penting ada itunya gitu loh. Ya, tapi kan ada itunya kan tidak ditentukan dengan
standarnya itu apa gitu kan. Tapi masalahnya sekarang kan masyarakat sekarang kan istilahnya tergiur, pengen atau muncul gengsi gitu. Ya, dengan bahasa momen sekali seumur hidup. Momen Padahal lo boleh 4 seumur kali. Kali doang ya. Kita yang gini. Kenapa ke sana sih? Ana sih yang salah tadi. Masalah perminyakan lari ke sana. Aduh. Aduh. Waduh. Nah, jadi sebenarnya satu masalah kita itu masalahnya memang kompleks sih, unik dan lucu, aneh gitu. Sudah unik, lucu, aneh gitu. Ini gimana ya? Sudah minyak goreng hilang, bukan hilang sih, langka di pasaran. Kemana juga? Mungkin dia jalan-jalan kali. Bisa jadi. Ada yang bilang itu pantasan itu mahal minyak goreng karena dia habis di karantina. Jadi bayar PCR-nya itu kan mahal ya. Atau dia disimpan di kedai narsis. Jangan lo enggak ya. Disimpan di kedai narsis ya. Enggak cukup kalau naruh di kedai narsis. Ya, Karena narsis cuman penyedia kaos, gelas, dan lain. Enggak ada minyak goreng. minyak goreng. Nah, masalah kelangkaan minyak goreng. Kalau kemarin itu solusi dari Om Biko itu adalah ya nggak apa-apa sih minyak goreng langka itu menjadi variasi atau ya variasi kreativitas dari Merespon. istri itu untuk memasak banyak muncul gitu, banyak muncul. Tapi gimana? Saya mikir begini. Terus kalau gitu penjual gorengan nggak ada dong kalau gitu. Jadi penjual rebusan kalau sekarang. Itu kan sama, kalau boleh dibilang sama dengan mengambil rezekinya orang gitu, menghilangkan rezekinya orang. Satu, tapi saya nggak mikir itu gitu. Saya nggak mikir itu. Nah, saya yang mau dipikir apa? Ya, saya nggak mikir itu gini. Kan kata Nabi itu kan bukan golonganku kalau barang siapa yang bangun tidur di pagi hari tapi tidak memikirkan urusan umat. Nah saya harus mikir gitu. Jadi mikir ke sana. Mau mikir gitu. Kalau saya misalnya ya wis nggak apa-apa nggak ada minyak goreng, rebus aja gitu. Toh untuk menghilangi kolesterol. Nah terus gimana? Tadi kan barusan dibahas. Iya, maksudnya kan berarti kan gini, di dalam Islam itu Nabi mencontohkan bahwa sebagai umat Muslim itu nggak bisa menjadi orang yang individualis kan gitu. Harus memikirkan masalah orang lain, artinya masalah umat. Yang maksudnya gini loh. Problem minyak goreng ini kan ya mungkin memang bukan masalah semua orang ya. Bukan masalah semua orang, apalagi untuk kaum menengah ke atas saja itu udah tidak jadi problem masalah itu, ya kan? Nggak usah. Ya kan? Dengan 2 dapur ya kan. Ternyata punya jangan bahas itu. Soalnya nanti video kita itu nggak tayang. Nah, ini kan ngomongin 2 dapur tuh kan dapur di mobilnya sama dapur di rumahnya. Pak. Itu kan yang artinya bisa merespon dengan strategi yang lain. Ya memang sih dengan satu problem kita bisa melahirkan respon yang juga bisa membuat kita tuh jadi lebih produktif, jadi lebih cerdas, jadi lebih solutif dalam menghadapi masalah. Tapi kan di kalangan banyak, ya ini masalah satu kebutuhan. Benar. Kebutuhan dan menjadi problem. Nah hari ini gimana nih ngeresponnya? Makanya Itu dengan kenaikan harga. Nah, karena kondisi kemarin itu sudah kreativitas tadi ya. Yes. Artinya kita sudah memperkirakan bahwa hal-hal semacam ini adalah trik. Ya kan? Trik. Jadi Karena udah berulang kali ya. Gitu kan. Dan jangka waktunya itu kan nggak akan lama gitu loh. Yes. Jangka waktunya. Jadi ketika kemarin itu kreativitas sudah tinggi, artinya ketika sekarang harga mahal, no problem. Gorengan yang tadinya harga 1.500 bisa dijual 5.000. tapi masalahnya penghasilan kita masih tetap sama. Artinya yang menjadi pokok permasalahan adalah bukan lagi minyak gorengnya, tapi penghasilannya yang harus ditingkatkan. Kan begitu jadinya. Akhirnya melahirkan problem yang baru. Problem yang baru. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Itu dia. Itu kenapa terjadi? Karena sistemnya Itu kan begitu. Nah, karena sistem seperti itu dan kita belum bisa untuk memperbaiki secara langsung, akhirnya apa? Ya kita siapkan kreativitas kecil. Iya. Tapi kreativitas itu tidak membereskan masalah tadi. Betul. Pastinya. Dalam jangka panjang jadi tidak ada. kan kita sudah tahu nih, ini masalahnya, problemnya adalah penyakitnya di dasarnya itu. Di dasarnya. Nah, terus langkah konkret yang menurut Ana ya palingan
kita hanya bisa menyuarakan bahwa yang salah itu makanya anak yang konten kita yang lalu itu, Anda kan sampaikan tidak ada pemerintah yang mau itu mas. kontennya nanti tunggu. Nah, nanti ada Wira-wiri Kupi ya. Wira-wiri Kupi. Jadi disampaikan di konten sebelumnya bahwa tidak ada pemerintah sebenarnya yang mau rakyatnya itu sengsara gitu. Hanya saja sistem ini yang membuat mereka harus tega membuang, ya bukan membuang sih, menyingkirkan sedikit rasa kemanusiaan. Jadi itu ya, secara perasaan mungkin penguasa ya tetap saja punya hati nurani, ya kan, terhadap rakyat gitu kan, seluruh rakyat. Kalau bisa dibilang contohnya karena masih ada hati nurani, itu akhirnya apa? Partai-partai itu mengeluarkan minyak goreng memakai sumbangan. Nah kan begitu. Ini kan ada hati nuraninya. Iya, ada hati nurani. Wujudnya kan seperti Tapi secara pemikiran tapi habis itu comblos dia. Tidak gitu. bisa. Dengan tujuan yang Saya nggak Tujuan ikutan. lain, kan begitu. saya nggak ikutan. Iya. Itu rahasia umum. Oh, rahasia umum. Keset mata itu. Kasat mata. Iya, Ya. Keset mata ya. Ketutupan keset. Gitu. Tapi sebenarnya kita ini di sini masa kita ini nggak punya gelas. Ini punya gelas yang diisi. Ini nggak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ini ini. dimonopoli sama dia. Monopoli ini nggak Pancasilais ini. Tuh, coba lihat, langsung tembak lagi. Diarahkan. Jadi ini Simbolis banget ini ya. Untuk menyindir. Artinya yang nggak punya gelas hati-hati nih. jangan nggak boleh. Berarti saya nggak boleh protes. Jangan protes. Nanti kita atur di belakang. Tapi gini, kalau ngomongin soal minyak goreng ya, secara sudut pandang pengusaha, ini menguntungkan nggak? Menguntungkan. Iya nggak? Menguntungkan ya. Apakah mungkin sudut pandang ini yang dipakai oleh si penguasa saat ini? Walau alam ya, walau alam. Tapi secara analisa bisa jadi, secara analisa baik itu secara ekonomi maupun secara sistem sekarang. Iya. Walaupun bisa jadi bukan mereka yang menjadi pelaku utama. Iya, bukan. Bisa jadi mereka juga terjebak ya kayak tadi kan terjebak oleh sebuah sistem yang besarnya lagi kan. Nah, itu kalau Dalihnya seperti itu. Iya. Dalih. Iya. kalau Biar kita halus lah bahasanya. kalau kita gali di bagian kita cari akar tunggang permasalahan ini. Sebenarnya ya memang ideologi kapitalis itu memang ranahnya memang ke ekonomi. Nah, karena dia nggak bisa merampok secara ilegal, maka dia membuat sebuah aturan untuk melegalkan perampokannya itu. Itu kapitalis ya. Perampokan yang berbalut kesejahteraan. Jadi perampokan itu harus memakai undang-undang, aturan. Nah, aturan itu harus hanya bisa dibuat oleh negara, oleh penguasa. Maka mereka membentuk sebuah sistem tata negara yang kemudian mereka namakan demokrasi. Bagaimana sistem ini supaya tidak ada campur tangan agama, supaya tidak ada campur tangan para ulama, maka dibuatlah landasannya itu adalah landasan sekularisme, pemisahan. Sehingga apa? Larinya adalah aturan atau perundang-undangan yang dibuat adalah perundang-undangan sesuai keinginan mereka. Cakep banget. Ngopi. Ini enggak ada. Jadi ya pada umumnya seperti itu di ideologi kapitalis. Jadi kalau kita merujuk kepada misalnya ya pada kitab awal, pada kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Nizamul Islam, bab Qiyadah Fikriyah, ketika membahas tentang kapitalisme, ya memang seperti itu larinya. Betul. Rokokku sampai habis. Katanya aku masalah. Nih, yang dekat. Jadi itu teman-teman Wira-wiri Kupi, kita ini bukan reaction ya, ini bukan video reaction ya, ini hanya video lanjutan reaction. karena di video sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, angkat Mas, kuat banget. Di video sebelumnya kita membicarakan ketika
minyak goreng ini tidak ada, Iya, langka, ada, iya. antri. Sekarang ada. Nah sekarang ada berlimpah ruah dengan kondisi tarif yang mahal. Tarif yang mahal. Tapi memang sebenarnya kita harus bersyukur gitu. Harus bersyukur justru karena ada camping itu membuat minyak goreng. Iya betul Ada. ya. Hadir gitu. Emang ikut camping kemarin? Camping. Saya nggak jadi tapi karena di luar kota. Di beda tempat Beda tempat. dengan beda topik. Sama-sama temanya penyatuan. Sehat. Alhamdulillah. ini siapa dulu pemirsanya? Halo. Ada Pak Mul di sini. Assalamualaikum. Udah masuk daftar radikal belum? Radikal. Belum ya. Belum, kalau nggak ada jenggotnya nggak ada. Ramah, terdidik dan berakal. Luar biasa. Luar biasa. Radikal. Kalau radikal diem. Radikal. Oke, teman-teman, itu ngobrol wira-wiri kita di kedai Yuk Ngopi bersama wira-wiri Kopi. Narsis Store. Jangan lupa. Narsis Tour ya. Ya, teman-teman, ini kita juga sama Narsis untuk 2 video ini. Narsis itu di Instagram live-nya hari apa ya? Nggak ada kalau narsis. Berisik. Oh, berisik ya, berisik. Berisik, jangan narsis. Oh, narsis kan kedainya. Kedainya. Gitu. Bayar dulu kan endorse itu. Hah? Endorse itu. Oh, enggak. Ini aja cukup Bang, sebat. Oh gitu. Oke ya. Berisik kita. Oh ada lagi ada kereta api lewat dulu. Aman ya. Sudah? Belum. Belum. Oke. Kita bersama Berisik yang live-nya hari Selasa malam sama Jumat sore. Selasa malam dan Jumat sore. Bagi teman-teman di Balikpapan, sahabat di Balikpapan, jangan lupa di setiap hari Jumat sebelum Jumatan dan sesudah Jumatan sampai sore itu ada teman-teman ngopi keliling dari masjid ke masjid ya, biasa mempererat hubungan silaturahmi, menyatukan yang berserakan bersama kopi, karena manisnya senyum nggak bisa merubah pahitnya kopi. Fitrahnya kopi apa? Ngobrol. Fitrahnya kopi itu apa? Fitrahnya kopi. Diminum sekali itu menjadi teman. Diminum 2 kali. Minum sekali itu orang lain. Minum sekali orang lain, minum 2 kali teman, minum yang ketiga Adalah keluarga. Dan keluarga adalah media dakwah pertama kali. Sebagaimana Rasulullah SAW mendakwai keluarganya yang pertama kali, yaitu Sayyidina Khadijah dan sepupunya Ali. Sahabatnya, baru keluarga sahabatnya yaitu Abu Bakar. Oke, itu kita ngobrol wira-wiri kopi kita. Memang temanya nggak jelas gitu. Bingung dah. Karena bingung dah gitu. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.